Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis deret waktu, Ibu Profesor Aswi, SPD, MSI, PhD. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ansari Saleh Ahmar, SSI, MSE, PhD, IPM, ASEAN Engineering, APEC Engineering. Dan yang saya hormati Ibu Nur Ikhwana, Estat, MStat. Perkenalkan, saya Nur Zakin Aksa dengan NIM 24011250214 dari kelas 04 akan melakukan presentasi pada proyek analisis deret waktu peramalan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menggunakan metode seasonal autoregressive integrate moving average atau yang biasa kita sebut dengan SARIMA pada data periode 2017 sampai dengan 2025. Adapun latar belakang, pertama, kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman di Indonesia ini meningkat konsistensinya hingga awal tahun 2020. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 sejak Maret tahun 2020, menyebabkan penurunan drastis hingga hampir nol sehingga menimbulkan kerusakan struktural pada data deret waktu. Nah, pemulihan mulai terlihat sejak awal tahun 2022 setelah adanya pembukaan kembali perbatasan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode SARIMA dengan variabel dummy intervensi untuk menangkap dampak pandemi dan menghasilkan ramalan yang lebih akurat tentunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola data wisatawan mancanegara pada periode 2017 sampai dengan 2025 dan menentukan model SARIMA terbaik berdasarkan AIC dan juga BIC serta memproyeksikan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2026 sebagai rujukan strategi perencanaan dalam bidang pariwisata. Selanjutnya, kita akan membahas pertama metode ARIMA atau Autoregressive Integrate Moving Average. Nah, metode ARIMA ini dikembangkan oleh George Box dan Gwilym Jenkins yang merupakan metode populer untuk dianalisis dengan peramalan deret waktu univariat karena mampu menangkap pola autokorelasi, tren, dan juga pola musiman. Nah, metode ARIMA PDQ ini terdiri dari komponen autoregressive AR, integrate atau bisa disimpulkan dengan I, dan moving average atau MA dengan P sebagai orde dari AR, dan D kapital itu adalah jumlah perbedaan dan Q kapital itu adalah orde dari MA. Nah, adapun persamaannya itu adalah si P, B dikali 1 dikurang B pangkat DZT sama dengan theta Q B E T, di mana B ini adalah backshift operator dan si PB ini adalah polinom dari AR dan theta QB ini adalah polinom dari MA dan ET ini adalah proses white noise dengan mean, nol, dan variance. Nah, kemudian kita melangkah ke metode SARIMA atau seasonal ARIMA. Nah, untuk data yang memiliki pola musiman, Box dan Jenkins pada tahun 1976 ini mengembangkan eksistensi model ARIMA yang dikenal dengan seasonal ARIMA atau biasa kita sebut atau akrab disapa SARIMA dengan notasi SARIMA PDQ PDQ huruf kapital dengan S. Nah, di mana PDQ kapital ini masing-masing merupakan orde AR musiman, AR musiman, differencing musiman, dan MA musiman, serta S adalah panjang periode dari musimannya. Nah, persamaan model dari SARIMA itu adalah PDQ S, di mana si P, B, S, si PB, 1 dikurang B, S pangkat D kapital 1 dikurang B DZT di mana BS dan theta Q BET. Nah, kemudian di mana ini adalah operator backshift. AR dan MA itu adalah musiman dan 1 dikurang BS pangkat B kapital ini adalah operator differencing untuk data pariwisata bulanan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita akan masuk ke analisis intervensi. Nah, sebenarnya analisis intervensi ini apa sih? Nah, analisis intervensi yang dikembangkan oleh George Box
George Box dan juga George Tiao merupakan model pengembangan ARIMA untuk menangkap dampak peristiwa eksternal seperti pandemi COVID dan data waktu luang. Oke, dalam kasus ini kan kita tahu bahwa uh, adanya adanya pandemi itu akan memberikan uh, datanya itu mungkin dari segi visualnya tuh tidak normal karena adanya dia langsung biasanya dia berbentuk musiman, dia langsung menurun drastis di periode itu sehingga penanganannya adalah kita tidak bisa langsung menghapus dari data yang ada COVID itu, tapi kita tetap bisa menggunakan data yang ada pada periode COVID, tapi kita menggunakan analisis intervensi. Nah, kita lanjut. Nah, intervensi utama terdiri dari adanya outlier atau untuk efek sementara pada level shift atau LS untuk perubahan permanen. Selanjutnya, Chunlung, Chen, dan juga Lon Muliu itu mengembangkan deteksi otomatis berbagai outlier pada model ARIMA. Dalam kasus COVID-19, pendekatan yang umum digunakan adalah kombinasi dummy, level shift, dan temporary change untuk menangkap dampak pandemi dan masa pemulihannya. Kemudian kita masuk ke uji stasionaritas. Nah, uji stasionaritas ini merupakan asumsi penting dalam model ARIMA di mana rata-rata variansi dan juga data autocovariant ini tidak berubah terhadap waktu pengujian dilakukan dengan menggunakan augmented Dickey-Fuller dan juga KPSS. Pada uji ADS itu data dikatakan stasioner jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, sedangkan pada uji KPSS itu data dikatakan stasioner jika p-value-nya itu lebih dari 0,05. Sehingga penggunaan kedua uji ini secara bersamaan akan memberikan konfirmasi yang lebih akurat terhadap sifat stasioner dari data. Kita lanjut di kriteria pemilihan model. Nah, untuk menentukan model terbaik kita menggunakan AIC dan juga BIC. Kita menggunakan AIC atau BIC. Nah, merupakan kriteria statistik yang digunakan untuk memilih model terbaik pada analisis deret waktu. Nah, kriteria dari kedua ini memiliki kesinambungan antara kesesuaian model terhadap data atau goodness of fit dan kompleksitas model. Nah, model terbaik ini dipilih berdasarkan nilai AIC dan juga BIC yang paling kecil. AIC ini cenderung memilih model dengan kemampuan prediksi yang baik, sedangkan BIC lebih memilih model yang lebih sederhana. Nah, kemudian kita lanjut ke diagnostik residual. Nah, untuk diagnostik residual kita menggunakan uji L-Jumbox. L-Jumbox ini digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada model sisa deret waktu. Nah, residual dikatakan memenuhi asumsi white noise jika p-value-nya itu kurang dari 0,05. Selain itu ada uji Shapiro-Wilk yang digunakan untuk menguji normalitas residual dengan hipotesis tidak ada residu yang berdistribusi normal. Residu dikatakan normal jika p-value-nya itu lebih dari 0,05. Kita lanjut ke penelitian terdahulu yang mungkin bisa menjadi acuan kita dalam penelitian kali ini. Oke, pertama ini adalah penelitian dari Ilma Yasinta tahun 2021 ini menunjukkan bahwa model Sarima itu efektif untuk memodelkan data pariwisata yang memiliki pola musiman. Selanjutnya, dari pernyataan dari Amerta tahun 2021 membuktikan bahwa penambahan variabel dummy intervensi dari COVID-19 meningkatkan kualitas model dibandingkan standar Sarima. Kita lanjut ke metode. Nah, metode pertama itu data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia secara bulanan dari Januari tahun 2017 hingga Desember tahun 2025 yang berjumlah 108 observasi. Datanya ini bersumber dari Badan Pusat Statistik. Kemudian perangkat lunak, jadi seluruh analisis yang dilaksanakan menggunakan bahasa pemrograman R dengan paket-paket berikut ada read Excel untuk pembacaan data Excel, forecast untuk estimasi ARIMA dan peramalan, time series untuk uji stasionaritas, Gplot untuk visualisasi, dan LM test untuk menguji signifikansi koefisiennya.
Kita lanjut ke tahapan analisis. Adapun tahapan analisis yang akan kita lakukan, yang pertama itu kita akan load data, kemudian kita akan konstruksi variabel dummy dengan intervensi COVID-19 dan D-COVID dan juga D-recovery atau masa pemulihannya. Kemudian kita akan visualisasikan deret waktu awalnya, kemudian kita lakukan uji stasionaritas dengan augmented decay Fuller atau ADF dan KPSS pada data awal dan data setelah dilakukan differencing. Kemudian identifikasi orde model melalui plot ACF dan juga PACF, kemudian estimasi 5 kandidat model serima, kemudian ada pemilihan model terbaik berdasarkan AIC dan BIC minimum, dan kemudian ada uji signifikansi parameter, diagnostik residual dengan Aljumbox dan juga Shapiro-Wilk, dan yang terakhir adalah peramalan 12 bulan ke depan pada Januari 2026 sampai dengan Desember 2026. Kemudian kita masuk ke spesifikasi variabel dummy intervensi. Nah, pendekatan dari George Box dan juga George Xiao serta Chun Lung Chen dan Lon Muliu, penelitian ini menggunakan dua variabel dummy, yakni level C yaitu DC HIV COVID dan dan adanya untuk yang recovery pada masa pemulihannya. Nah, kedua variabel ini digabung dalam extract atau train dan digunakan sebagai regresor eksternal pada model Sarima. Nah, kemudian spesifikasi orde differencing. Nah, berdasarkan uji stasionaritas differencing itu dibedakan jadi dua, ada non-seasonal pada orde pertama atau D sama dengan 1 diterapkan pada ADF dan juga KPSS keduanya, mengonfirmasi adanya stasionaritas setelah D1. Nah, tidak dilakukan differencing D0 karena datanya itu telah stasioner setelah D1. Jadi, teman-teman, kita harus tahu bahwa ketika kita menemukan data yang tidak stasioner, maka penanganannya itu kita melakukan differencing. Nah, dalam melakukan differencing ini kita harus tahu ketentuannya. Ada differencing pertama untuk non-seasonal atau D sama dengan 1, kemudian ada differencing seasonal atau D kapital sama dengan 1. Nah, pertama kan kita lakukan differencing seasonal. Ketika kita melakukan differencing pertama kali, atau di differencing non seasonal dan data menunjukkan sudah stasioner di first differencing, maka kita stop di sana, kita tidak melanjutkan di differencing yang seasonal. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa kita tidak boleh melakukan differencing terlalu banyak karena akan menyebabkan over differencing. Jadi ketika differencing pertama dia sudah stasioner, maka tidak dilanjutkan ke differencing seasonal. Lanjut, kita akan melakukan praktikum pada RStudio. Di sini saya telah melakukan praktikum pada RStudio, dan di sini saya sudah melakukan compile terhadap hasil analisisnya berdasarkan sintaks yang saya gunakan. Baik, kita akan mulai. Pertama kita akan lakukan pada load package dan juga akan menyusun data seperti yang saya katakan tadi. Kita akan menggunakan library read Excel, time series, ggplot, ggplot dan juga LM test. Nah, kemudian setelah itu kita akan impor datanya. Ini nama datanya yang kita gunakan. Setelah kita lakukan impor data, kita harus tahu sebenarnya struktur dari datanya untuk memastikan apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, ini adalah struktur datanya. Setelah itu kita lakukan head untuk melihat struktur dari datanya juga. Di sini pada periode Januari tahun 2025 dengan wisatawan mancanegara sebanyak ini dan sampai dengan Juni 2025. Ini kan sudah kita lihat nih dan sudah sesuai. Setelah itu kita urutkan data aslinya, kan dia kan belum terurut berdasarkan yang paling lama ke yang paling terbaru. Jadi dan sehingga kita buat kolom urutnya, kita urutkan terlebih dahulu dari Januari sampai dengan 1, Februari sampai dengan 2, Maret sampai dengan 3 dan seterusnya sampai dengan Desember. Kemudian kita lakukan DF ini datanya bulan, numerik bulan yang diurutkan DF dan periodenya. Setelah itu
Setelah itu kita lakukan diurutkan, kita harus cek apakah jumlah observasinya dia sudah sesuai. Nah, jumlah observasinya itu untuk memastikan apakah data awal yang kita gunakan itu dibaca oleh R dan dengan jumlah yang sama atau tidak. Jadi kita lakukan pemeriksaan, kita gunakan sintaks cat, jumlah observasi and raw. Ini datanya harus 108. Sehingga setelah kita run, ternyata datanya sudah menunjukkan jumlah 108, berarti jumlah datanya sudah sesuai. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Nah, setelah itu kita buat objek time series dengan PS Wisman, DF Wisman start 2017 dengan frekuensi bulannya itu sama dengan 12. Nah, kemudian kita tambahkan nih variabel dummy intervensi pada COVID-19 yang berdasarkan landasan teori tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian Kemudian ini COVID untuk Maret 2020 sampai Desember 2021, dan untuk recovery-nya itu dari Januari tahun 2022 sampai Desember tahun 2022. Kemudian kita gabungkan sebagai matriks ekstrak. Kemudian setelah itu uh, setelah itu kita cek satu-satu, kita cek dummy COVID-nya ini pada observasi 39 sampai dengan observasi ke-51, kemudian untuk dummy recovery-nya pada observasi 61 sampai dengan observasi 72. Setelah kita sudah uh, melakukan uh, melakukan uh, penambahan variabel dummy dan juga membuat objek dari time series, selanjutnya kita lakukan visualisasi data awal. Nah, untuk melihat pola yang ada di datanya itu. Nah, setelah kita lakukan visualisasi, ternyata kita peroleh hasilnya seperti ini. Ini untuk yang data Wisman ini yang berwarna biru. Kemudian pada awal COVID ini yang dilambangkan dengan garis putus-putus berwarna merah, dan untuk pemulihannya itu yang dilambangkan dengan warna kuning, dan post COVID-nya ini Januari 2023 ini yang sudah tidak ada lagi COVID-nya. Nah, setelah itu kita lakukan uji stasionaritas. Nah, uji stasionaritas seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kita gunakan ADF dan juga KPSS. Nah, ternyata setelah kita lakukan uji ADF, kita peroleh ternyata p-value-nya itu sama dengan 0,8998. Nah, ini berarti bahwa dia tidak stasioner. Lalu kita lakukan validasi dengan uji KPSS, ternyata kita peroleh p-value-nya itu 0,01. Nah, kemudian kita cat keputusan awal. Nah, jika ADF awalnya itu p-value-nya kurang dari 0,05 dan KPSS-nya ini lebih dari 0,005, maka data sudah stasioner. Dan salah dan ternyata pada hasil output dari R menunjukkan data belum stasioner dan perlu dilakukan proses differencing. Nah, kita pertama akan melakukan differencing D1 untuk non-seasonal, dan ternyata setelah kita lakukan, ternyata kita peroleh p-value-nya ini 0,01, yang berarti dia sudah kurang dari 0,5, berarti dia sudah stasioner. Kemudian untuk validasi kita gunakan uji KPSS, dan ternyata di uji KPSS ini p-value-nya ini sudah besar dari 0,05, dia sudah 0,01. Artinya datanya sudah stasioner dan tidak perlu dilanjutkan di differencing seasonal. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi orde ACF dan juga PACF, dan kita peroleh plot seperti ini, ACF dan juga PACF-nya. Nah, dari plot PACF dari plot ACF-nya itu terlihat pada leg 1 ini memiliki nilai ACF yang signifikan negatif, mengindikasikan adanya komponen MA non-musiman, dan leg 12 ini memiliki ACF yang signifikan dan negatif yang mengindikasikan komponen SMA musiman Q sama dengan 1. Setelah leg 1 dan leg 12, nilai ACF itu turun atau cut off. Turun atau cut off dari plotnya bisa terlihat. Nah, kemudian kita pindah ke plot PACF. Nah, terlihat bahwa pada leg 1 itu signifikan konsistensi dengan komponen dari AR1 non-musiman, dan leg 12 itu dia signifikan di leg 12 yang mengindikasikan SAR musiman P sama dengan 1.
Pola HCF yang cut off setelah leg 1 dan PHCF yang cut off setelah leg 1 ini secara bersamaan mengindikasikan kemungkinan model awalnya itu adalah ARMA 11 pada bagian non-musiman. Pada bagian musiman, keberadaan stake pada leg 12 ini kedua plot mengindikasikan kombinasi dari SAR 1 dan SMA 1. Nah, identifikasi ini mengarahkan pada model kandidat utama Sarima 111-101 musiman 12. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan estimasi kandidat model Sarima. Kita manual. Nah, kandidat pertama kita punya Sarima 11 Sarima 111-101 musiman 12 dengan nilai AIC kita peroleh 2780 207 dengan BIC ini BIC-nya 2798. Kemudian pada kandidat kedua dengan Sarima 011 001 musiman 12 kita peroleh nilai dari AIC-nya itu 2785, BIC-nya 2799113. Kemudian di kandidat ketiga di Sarima 110 musiman 12 kita peroleh nilai AIC-nya itu 2782 9925 dan BIC-nya ini 2796 289. Nah, kemudian di kandidat keempat dengan Sarima 211-101 musiman 12 ternyata AIC-nya kita peroleh 2781-915 dan nilai dari BIC-nya ini 2803-298 dan di kandidat terakhir kita punya kandidat kelima dengan Sarima 111001 di musiman 12 Nah, dan AIC kita peroleh 2787 0998 BIC-nya 2803. Nah, kemudian kita setelah 5 kandidat model tadi, kita lakukan perbandingan AIC dan juga BIC-nya. Nah, setelah itu di tabel perbandingan sesuai tinjauan tadi yang sudah saya jelaskan, kita akan memilih nilai dari AIC dan BIC yang paling terkecil. Nah, dengan tabel perbandingan ternyata kita peroleh model terbaik itu adalah Sarima 111-101 musiman 12. Nah, ini dan ini adalah ringkasan model terbaik dari Sarima. Setelah itu kita lakukan uji signifikansi dari parameter yang diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan diagnostik residual. Dan setelah itu kita peroleh plot residual from regression with ARIMA 111-101 musiman 12 dan ini HF dan juga di sini residualnya. Nah, berdasarkan dari uji L-Jumbox, L-Jumbox ini kita peroleh p-value-nya ini 0,6808. Artinya keputusannya apabila p-value-nya ini lebih besar dari 0,5 artinya residualnya itu white noise. Nah, jika sudah menggunakan asumsi white noise, maka kita cek residualnya. Kita gunakan uji Shapiro-Wilk. Kita peroleh uji Shapiro-Wilknya itu dari ketentuannya dia harus lebih dari 0,05. Tapi setelah kita lakukan run, ternyata dia itu 0,0002127, berarti dia kurang dari 0,05. Jadi residualnya itu dikatakan tidak berdistribusi normal. Tapi apakah ini tetap masih bisa digunakan? Apakah peramalannya masih tetap bisa digunakan? Nah, kalau pelanggaran normalitas ini berarti modelnya tidak gagal, melainkan konsekuensi yang dapat diprediksi dari keberadaan outlier ekstrim selama periode COVID-19. Bahkan dengan 2 variabel dummy intervensi, jadi sisa efek shock di luar
yang luar biasa ini masih meninggalkan jejak pada distribusi dari residual. Chen dan Liu 1993 secara tegas menyatakan bahwa kondisi demikian uji white noise L Box tetap merupakan diagnostik yang lebih relevan dibandingkan dengan uji normalitas. Jadi modelnya itu masih tetap bisa digunakan. Setelah semuanya sudah terpenuhi, setelah kita lakukan pengecekan, kita lanjut melakukan forecasting ke 12 bulan ke depan. Nah, kita lakukan forecasting di 12 bulan ke depan pada Januari 2026 sampai dengan Desember 2026 untuk melihat prediksi jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia. Di sini kita bisa lihat jumlahnya dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian uh, kita lakukan visualisasi dengan plot forecast wisatawan mancanegara dengan model Sarima 111-101 musiman 12. Nah, area interpretasinya ini, area yang berwarna biru itu menunjukkan bahwa interval prediksi dari ramalan warna biru gelap. Warna biru gelap ini mewakili prediksi 80% dan biru muda itu menunjukkan prediksi 95%. Semakin lebar prediksi area, pada periode mendatang menunjukkan peningkatan hasil dari prediksi. Nah, itu hasil praktikum dari Art Studio dan pembahasan dari saya. Dan selanjutnya sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis data kunjungan wisatawan mancanegara pada periode 2017 sampai dengan 2025 ini awalnya tidak stasioner namun menjadi stasioner setelah dilakukan differencing dilakukan differencing pada non seasonal dengan diperoleh modal terbaik adalah Sarima 111-101 musiman 12 dengan AIC dan BIC yang terkecil. Kemudian variabel dummy COVID-19 yang signifikan dan menunjukkan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara selama terjadinya pandemi. Sedangkan masa pemulihan ini berlangsung secara bertahap. Hasil dari diagnostik ini menunjukkan sisa bebas dari atau korelasi meskipun belum berdistribusi normal akibat adanya outlier dari pandemi COVID-19. Perkiraan pada tahun 2020 menunjukkan pola musiman yang realistis dengan total kunjungan sekitar 16,14 juta wisatawan pada tahun 2026. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.